Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Birda Anastasia dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik morfologis dan anatomis daun tumbuhan herba pada paparan cahaya berbeda di hutan pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Yang disusun oleh Ibu Karyati, Pak Jendrio Ransu, dan Pak Muhammad Syafruddin. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Yaitu cahaya berperan penting dalam proses fisiologi tanaman, terutama fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Mekanisme perubahan anatomi dan morfologi daun untuk memaksimalkan penangkapan cahaya dan fungsi efisien, seperti peningkatan luas daun dan kandungan klorofil, serta penurunan tebal daun, rasio klorofil, jumlah katikula, lilin, bulu daun, dan pigmen antosianin. Tanaman naungan ditandai dengan rendahnya titik kompensasi cahaya yang rendah dibandingkan dengan tanaman cahaya penuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik morfologis dan anatomis daun tumbuhan herba yang dominan pada paparan cahaya berbeda. Kita masuk pada metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Samarinda. Contohnya itu ada contoh peta di samping. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dari bulan Februari 2016 hingga Agustus 2016. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu GPS, Vista HCX, meteran, parang, pita pembatas, luxmeter, termohidrometer, SPAD, klorofilmeter, mikrokaliper, penggaris, botol, label, talisit, Microsoft, komputer, copper glass, selotip, kamera, alat tulis menulis, dan lain-lain. Bahan yang digunakan yaitu sampel daun, alkohol, kutex, dan tisu. Prosedur penelitian, orientasi lapangan dan pemilihan lokasi. Penelitian survei vegetasi dilakukan pada 10 kuadran masing-masing berukuran 2 meter dikali 2 meter yang dibuat pada 3 lokasi penelitian yang mewakili hutan dengan paparan cahaya berbeda. Contohnya pada di samping, yang dengan paparan cahaya berbeda itu ada cahaya ringan, sedang, dan berat. Pengambilan data di lapangan yaitu pengambilan data unsur cuaca atau iklim mikro, pengambilan data pelabelan sampel daun, pendataan sampel daun, kemudian pengamatan di laboratorium yaitu persiapan laboratorium, kemudian pengamatan stomata pada mikroskop. Kita masuk pada hasil pembahasan. Di sini ada unsur-unsur cuaca di lokasi penelitian. Yang pertama itu paparan cahaya berat dari hari pertama hingga hari ke-7 memiliki rataan 30,28 dan tidak lebih dari 31,90, tidak kurang dari 27,88. Untuk kelembaban udara relatif rata-rata itu 1,6, tidak lebih dari 74,5, tidak kurang dari 60,68. Untuk tetes cahaya rata-rata, yaitu IC look meter, 573,60, tidak lebih dari 856,25, tidak kurang dari 219,75. Untuk paparan cahaya sedang, untuk suhu udara rata-rata, tidak lebih dari 30,90 dan tidak kurang dari 27,70. Untuk kelembaban udara relatif, tidak lebih dari 75,8 dan tidak kurang dari 68,3. Untuk detek cahaya, tidak lebih dari 554,25 dan tidak kurang dari 143. Kemudian untuk RH-nya tidak lebih dari 79,5 dan tidak kurang dari 70,8. Untuk IC look meter tidak lebih dari 318 dan tidak kurang dari 91,25. Kemudian itu saya ini hanya mengambil satu dari 3 tabel parameter morfologis daun tumbuhan herba pada paparan cahaya. Ini saya ambil yang paparan cahaya sedang ringan, yaitu untuk panjangnya minimumnya 19,3, maksimumnya 21,0. Untuk lebarnya itu 4, minimumnya 4,8 dan maksimumnya 5,2. Untuk pangkalnya sama, untuk minimum dan maksimumnya. Untuk tengahnya itu untuk minimumnya 0,10, maksimumnya 0,12, dan untuk minimum untuk ujungnya itu 0,9 dan maksimumnya 0,11. Kemudian di sini ada parameter anatomis sebuah herba pada paparan cahaya sedang, yaitu pada klorofilnya minimum itu
49,1 dan maksimum 53,2. Dan apabila di sini panjang stomatanya tidak lebih dari semua nama jenisnya tidak lebih dari 50, dan untuk lebarnya tidak lebih dari 25 dan tidak kurang dari 15. Di sini untuk lebarnya juga tidak kurang dari 14. Nah, kita langsung masuk ke kesimpulan, yaitu panjang, lebar, dan ketebalan daun jenis-jenis tumbuhan herba dipengaruhi oleh banyaknya paparan cahaya matahari yang diterima. Paparan cahaya berbeda berpengaruh pula terhadap panjang, lebar, dan tipe stomata. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.